Kalau saya bilang bagus banget ya. Banyak mengajarkan kita, terutama saya masih punya anak yang kecil-kecil di masa keemasan itu yang 2 sampai 7 tahun. Jadi saya sebenarnya mengharapkan nggak hanya kita yang ada di sini, tapi lebih ke publik yang lebih besar, karena yang diajar kita itu sebagai orang tua itu banyak ketakutan-ketakutan yang sering kita manifestasikan ke anak-anak itu menjadi seperti leading questions, dan yang nanti akhirnya dampak buruknya itu terhadap anak-anak kita sendiri justru, dan jadi justru kita yang membuat anak-anak kita mempunyai sebuah false memory, karena ini patut untuk sebetulnya disebarkan lebih banyak ke masyarakat Indonesia. Yang paling penting itu kita harus ingat dalam menghadapi anak-anak yang kita tidak tahu mengalami atau tidak mengalami itu adalah kita harus membiarkan anak itu untuk menceritakannya dengan cara mereka sendiri. Biarkan mereka ceritakan, kita kasih kesempatan, biar mereka yang mengungkapkan seperti apa, dan kita harus sabar. Jangan sampai pertanyaan kita itu leading questions yang mengarahkan terus sesuai jawaban yang kita mau. Kadang-kadang itu kita tidak bisa percaya kalau mereka bilang mereka tidak mengalami kekerasan, tapi justru karena kita terus memberikan leading questions, mereka terpaksa harus menjawab iya, karena mereka merasa kalau mereka tidak menjawab iya itu mereka tidak akan bisa, terus saja pertanyaan itu akan berjalan. Akhirnya dampak buruknya itu terjadi pada anaknya sendiri, yang kita sebut itu false memory. Mereka itu tergantung untuk umurnya, terutama untuk anak-anak kecil di bawah 6 tahun, 7 tahun itu, makin lama mereka ditanya pertanyaan-pertanyaan tertentu itu akan semakin percaya, dan kemungkinan besar sampai mereka besar pun mereka tidak bisa melupakan itu false memory itu, dan itu sangat merusak sekali kehidupan mereka. Dan yang saya sangat sedihkan kalau ada leading question seperti itu dari orang tua, jadi boleh dibilang orang tua yang merusak kehidupan anak-anak sendiri. Orang tua itu tidak tahu bagaimana kadang-kadang menghadapi anak kita untuk hal-hal yang paling simple sampai yang paling complicated. Dari yang kita tidak mengertian kita itu justru kadang-kadang yang bisa menjadikan anak kita menjadikan korban gitu, untuk hal kecil ataupun untuk hal besar. Nah, dengan kita diajarin apa itu false memory, bahwa kita itu tidak boleh leading questions kalau kita bertanya kepada anak-anak, dan jangan kita berspekulasi untuk mereka, itu justru dan bagaimana cara kita untuk berbicara dengan anak-anak itu perlu sekali diketahui oleh orang tua. Sama sekali tidak ada ketakutan apapun, karena kami percaya sekali, bukan hanya saya tetapi orang tua murid yang ada di JIS, bahwa tidak ada kejadian apapun di sekolah kami. Kalau sampai ada sedikit pun keraguan ada kejadian, maka kami tidak akan berada di sini. Kami sudah mengambil anak-anak kami, tapi bukan hanya kami tidak mengambil anak kami dari JIS, tapi kami sangat support sekolah dan semua orang yang terimplikasi di kasus ini, guru maupun petugas kebersihan. Karena tidak ada 1% pun keraguan kami bahwa tidak ada kejadian ini di sekolah. Kami semua berharap sekali bahwa keadilan dan proses hukum yang benar itu dijalankan terhadap bukan hanya pada kasus ini, tapi semua kasus yang ada di Indonesia. Kami sangat mengharapkan bahwa semua sistem di Indonesia itu baik dan bisa yang salah benar-benar diputuskan bersalah, dan yang tidak salah jangan sampai pernah menjadi korban dari kasus. Harapan saya khususnya untuk guru-guru dan petugas kebersihan yang kami percaya tidak bersalah, agar mereka secepat-cepatnya bisa mendapatkan keadilan, secepat-cepatnya mereka bisa kembali ke keluarga mereka, supaya jangan sampai masa depan mereka hancur, jangan sampai masa depan keluarga mereka hancur. Biarlah mereka bisa hidup dengan wajar kembali.